Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aris Triwono, NIM 200303005. Video ini dibuat untuk memenuhi MIT project perancangan sistem digital. Sekarang saya akan melakukan analisa dan perancangan rangkaian kombinasional code converter BCD to Gray. Sebelum lanjut, kita harus mengetahui BCD itu apa. BCD adalah singkatan dari binary code desimal. Sistem BCD hampir sama dengan sistem bilangan biner. Setiap satu digit desimal diwakili oleh 4 bit biner. Kode Gray biasanya digunakan sebagai data yang menunjukkan posisi dari suatu poros mesin yang berputar. Langkah yang harus dilakukan saat merancang rangkaian kombinasional yaitu formulasi dengan menulis tabel kebenaran. Untuk pertama, kita harus menginput kode BCD-nya. Karena BCD adalah 4 bit biner, maka terdapat 16 kodenya. Dan hal yang perlu diperhatikan dalam kode BCD, terdapat 6 buah kode yang tidak dapat digunakan. Kodenya adalah dari 10 sampai 15, karena BCD itu menerjemahkan bilangan desimal. Desimal itu dari 0 sampai 9. Jadi untuk output dari BCD 10 sampai 15 adalah X atau don't care. Kemudian bila sudah menginput BCD-nya, kemudian kita harus merubah ke Gray atau outputnya. Outputnya akan berubah menjadi Gray. Cara mengubah bilangan BCD ke kode Gray terdapat di samping. Contohnya BCD 4 ke kode Gray ini. BCD 4 adalah 0100. Kemudian kalau kode Gray-nya caranya seperti ini. 0 bit yang pertama 0 diturunkan ke bawah. Kemudian bit 1 ditambah dan bit kedua 0 tambah 1 adalah 1. Kemudian selanjutnya 1 tambah 0 adalah 1. Kemudian 0 tambah 0 adalah 0. Kemudian kita tulis ini di sini 40110. Cara ini juga berlaku untuk semua kode di sini. Caranya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah optimisasi, yaitu membuat keymap. Keymap ini harus sesuai dengan tabel kebenaran. Contohnya adalah output W. Memasukkan semua output W ke tabel keymap ini. Kemudian kelompokkan nilai output yang 1 atau bisa yang keadaan don't care atau X ini. Pengelompokan bisa 2, 4, 8, 16. Di sini saya mengelompokkan menjadi 8. Kemudian kita sederhanakan. Kita bisa melihat di sini A, B, C, D-nya. Bila sama maka tetap ditulis, dan jika berbeda maka akan hilang. Contohnya ini. AB-nya A adalah 1 semua, maka A tetap ditulis. Kemudian B 1 dan 0 maka akan hilang. Kemudian yang atas ini adalah CD, semuanya berbeda maka akan hilang juga. Jadi untuk output W sama dengan A. Cara ini juga berlaku untuk output yang lain, output X, Y, dan Z. Semua outputnya dimasukkan ke keymap, kemudian dikelompokkan yang nilai 1 atau yang don't care. Karena don't care itu bisa bernilai 1 atau 0. Kemudian bila sudah mengetahui persamaan yang dapat dari ini, kemudian bisa di pemetaan. Pemetaan ini harus sesuai dengan persamaan yang ada di keymap tadi. Contohnya output W ini adalah cuma A, maka rangkaian yang output W cuma sederhana seperti ini.
Kemudian contoh lain yang output X cuma B tambah A, jadi memerlukan satu gerbang logika OR. Jadi seperti ini nih. Kemudian untuk lebih jelasnya harus disimulasikan menggunakan Proteus. Saya sudah membuat rangkanya di Proteus. Kemudian kita verifikasi apakah desain rangkaian yang kita buat sesuai dengan tabel kebenaran. Kita bandingkan dulu. Ini contohnya adalah BCD kelima 0101. Ini 0101, maka output yang ada di tabel kebenaran adalah 0111. Sini juga benar. Kemudian lakukan verifikasi kode yang lain, contohnya yang 9 adalah 1001. Kita coba dulu 1001. Kita lihat output yang ada di tabel adalah 1101. Di Proteus juga sama, maka rangkaian ini benar. Jadi seperti itu untuk perancangan rangkaian kombinasional buat konverter BCD to Gray. Kemudian prinsip kerja dari rangkaian tadi yang sudah dibuat adalah inputan pilihan BCD dikonversi atau dirubah menjadi outputan kode Gray menggunakan IC TTL. Rangkaian IC TTL ini didapat dari hasil persamaan peta Karnaugh, dan pembuatan peta Karnaugh ini harus sesuai dengan tabel kebenaran yang sudah dibuat. Jika rangkaian menghasilkan output yang sesuai dengan tabel kebenaran, maka rangkaian tersebut sudah benar. Jadi cuma seperti itu untuk perancangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.